Kita berjumpa kembali, saudara-saudara. Dan hari ini kita ingin belajar tentang satu hal, yaitu belajar bodoh. Ini tema yang tidak lazim, ini tema yang tidak masuk akal. Karena lazimnya orang yang namanya belajar itu biar kita jadi pintar. Belajar itu supaya kita bisa jadi banyak tahu, itu sebabnya kita belajar. Nah, sedangkan ini belajar bodoh. Belajar untuk bodoh, belajar menjadi bodoh. Bukan tanpa alasan, saudara-saudara. Mengapa kita perlu belajar bodoh? Orang yang mau belajar bodoh, dia memberi ruang untuk bisa diisi dengan hal-hal yang membuatnya bisa menjadi lebih pintar. Coba kalau orang sudah merasa pintar. Menjadi orang yang everything he knows. Menjadi orang yang serba tahu. Menjadi orang yang selalu merasa benar. Bagaimana dia bisa belajar? Itu seperti gelas yang sudah diisi dengan air penuh. Mau diisi dengan cara seperti apapun, tidak bisa, percuma. Air itu akan tumpah. Nah, mana saudara yang menurut saudara lebih baik? Pintar namun selalu merasa bodoh atau bodoh namun selalu merasa pintar? Mirip dengan mana yang lebih baik? Orang benar yang selalu merasa berdosa atau orang berdosa yang selalu merasa benar? Saudara, orang yang selalu merasa benar itu akan sangat berbeda dengan orang yang selalu merasa berdosa. Orang yang selalu merasa berdosa, dia akan terdorong untuk terus memantau sendiri, membenahi apa ya yang kurang dalam diriku sehingga dia akan terus berproses ya, untuk membenahi diri, apa yang kurang. Lalu dia juga akan berprogres menuju arah kesempurnaan. Tetapi orang berdosa yang merasa dirinya beres, merasa dirinya sudah oke, maka dia akan menjadi orang yang tidak lagi punya dorongan untuk belajar. Buat apa? Tetapi orang-orang yang seperti ini yang akhirnya resikonya adalah menjadi orang-orang yang terpermalukan. Beresiko akan mengalami kehancuran. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah orang-orang yang merasa diri beres. Everything he knows. Merasa diri juga selalu benar. Itulah sebabnya dengan lantang mereka bisa mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina. Dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini." Dengan kata lain dia ingin mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku ini orang yang sudah beres. Benarkah mereka sudah beres? Benarkah mereka itu orang-orang yang sudah benar dalam segala hal? Benarkah mereka adalah orang-orang yang tahu dalam banyak hal? Jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya mereka sering mendapatkan kritik dan kecaman dari Yesus. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang merasa demikian? Mereka tidak lagi perlu merasa belajar. Mereka tidak perlu lagi merasa penting untuk mendengar. Mereka tidak perlu lagi untuk mencari tahu apa yang perlu mereka perbaiki. Semuanya sudah beres. Berbeda, saudara, dengan orang yang merasa, aku ini orang yang bodoh. Mereka masih sangat mungkin untuk diisi dengan hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi mengerti. Mereka masih sangat mungkin untuk diperlengkapi dengan hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih berhikmat. Mereka masih bisa diberikan masukan. Mereka masih mampu mendengarkan kritikan. Mereka masih punya ruang untuk bisa mengatakan, maaf, ternyata aku keliru. Ternyata aku salah.
Mereka masih bisa mengevaluasi diri mereka. Mengapa kesulitan bisa kualami? Mengapa pergumulan ini bisa terjadi? Mereka masih terbuka untuk menerima hal-hal yang baru, situasi-situasi yang baru, kenyataan-kenyataan baru yang mungkin mereka sendiri sebenarnya sangat tidak senang, tidak menikmati. Tetapi mereka bisa belajar dari semuanya. Karena mereka mau belajar bodoh. Nah, maka saudara, belajarlah bodoh. Belajarlah bodoh. Dunia masih sangat banyak hal yang belum bisa kita mengerti. Masih banyak peristiwa yang ingin supaya melalui itu kita belajar. Masih banyak orang yang perlu kita dengar, yang perlu untuk kita pertimbangkan. Masih banyak sikap diri yang perlu untuk diuji, yang perlu untuk dibenahi. Maka saudara, semoga dengan belajar bodoh, itu berarti kita sedang berproses. Kita sedang dibentuk untuk menjadi seperti apa yang Tuhan harapkan, tetapi yang sesungguhnya yang juga kita harapkan. Nah, saudara-saudara, sampai di sini terlebih dulu. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.